gue dong. Gue punya Aston Martin aja mau di garasi. Nggak pernah gue pamer-pamerin kayak lu. Mobil butut mah dibuang aja kali, dikubur. Nggak malu lu ya. Kayak lu settingan sih, susah. Kok. 2 pekan ini, Uya Kuya dan Dennis Cherista atau yang biasa dikenal Dennis Cadel berseteru di sosial media. Dalam waktu dekat, Uya Kuya akan mendatangi Dennis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut wawancara eksklusif Bang Oni dan Uya Kuya di Billing Open Mic. Ya. Tadi kita udah bicara soal kolektor, Ya. soal entertainment sebagai king of reality show, Ya. sebagai pansos. Nah, ini kan banyak orang nyebut pansos, bahkan Uya sendiri ini kalau Bang Oni amatin, Ya. selama 2 minggu ini seperti ada gayung bersambut postingan, Betul. ya, dengan tiktokers lah deh ini kalau nggak salah ya. Ya. Nah ini gayung bersambut bahkan kok sampai akhirnya menyerang keluarga. Ini gimana sih awal muasalnya? Apakah ada upaya dari U sendiri untuk mengingatkan atau mungkin mendinginkan hal ini? Karena kan U yang jauh lebih berpengalaman, U yang lebih jauh berada, tapi justru malah diskreditkan pansos, nggak kaya, jadi jelekan terus. Gimana tuh? Orang bilang katanya ini pansos nih, settingan. Terserah lah, nggak apa-apa. Karena perhatiin deh dari dulu. Gue jarang banget atau nggak pernah nanggepin orang yang ngajak ribut gue. Nggak pernah sama sekali loh. Perhatiin deh, ada nggak track record gue nanggepin orang? Nah, kemarin itu, waktu si Dennis ini tiba-tiba ngomong soal nyindir gue gara-gara gue bikin konten TikTok mandiin kucing, harga kita cek gitu kan. Dibilang katanya gue nyindir dia gitu kan. Terus dia bawa mobil butut gue gitu kan. Nah, gue nganggap itu juga awal-awalnya nggak serius. Gue anggap dia bercanda lagi ngerosting gue kali. Kan kayak stand up comedian kan ada suka ngerosting artis gitu kan. Gue anggap itu biasa, benar-benar biasa. Wajar, hal yang wajar, dan gue nggak lucu-lucuan. Jadi gue balas juga. Gue balas, dia balas lagi. Gue balas. Nah, sampai akhirnya dia jadi serius tuh. Ya kan? Dia jadi lebih keras. Kenapa? Gitu. Nah, nggak tahu nih. Kok jadi serius gitu kan? Dia jadi serius. Padahal. Kenapa dia? Padahal. Dia serius apa mungkin apakah merasa wah ditanggapan nih asik. Jadi bisa tambah rame gitu. Nah, gue nanggepinnya juga kan gue nggak pernah pakai marah-marah. Gue pakai lelucon kan, pakai lucu-lucuan gitu kan. Pakai konten yang lucu-lucuan. Nah, dia nanggepinnya jadi emosional, nafsu banget gitu kan. Nah, gue jadi bingung nih. Karena gue itu seminggu sebelumnya sempat ketemu dia nggak sengaja di mall tuh Karawaci. Oh gitu? Sempat ketemu papasan ngobrol nggak sampai semenit lah. Gitu kan. Dan biasa-biasa aja. Nah, pas kemarin, akhirnya gue telepon nggak diangkat. Gue WhatsApp nggak dibalas. Sampai gue DM, gue tanya, ini maksudnya apa nih? Bercanda apa enggak? Kalau serius, kenapa? Ada masalah apa? Gitu kan. Terus dia nggak jawab. Tapi di scene, lihat dia ngeliat gitu ya. Ngeliat, DM-nya ngeliat. Dibaca. Sampai gue bilang, udah gini deh, gue minta alamat lo gitu. Nggak dibalas. Dia nggak dibaca tapi nggak balas. Oh gitu. Maksudnya kalau dia ngasih alamat, gue mau ngirim kue kayak apa gitu loh maksudnya. tapi gue udah dapat informasi tentang alamat rumahnya yang baru. Nah, gue mau datengin. Gue nggak mau, gue silaturahmi aja. Gue sih orangnya gue nggak gengsi. Walaupun gue senior, gue datang aja kayak dulu Deddy Corbuzier gue datengin itu nggak waktu 2 tahun yang lalu. Iya betul. Ya kan jadi gue datengin aja langsung ke rumahnya. Nah, gue pengen tahu, gue kalau ketemu sama gue gimana dia, beda apa sama gitu kan. Jadi memang kalau melihat akhirnya every single postingan Astrid sampai ke Cinta pun akhirnya dibuat postingan begitu untuk dijadikan satu perlawanan gitu ya. Nah bahkan Bang Oni melihat ini udah mulai nih sekarang nih mulai 2 hari ini masuk lagi ada orang ketiga yang mengangkat postingan Uya dengan Dennis, dia komen lagi. Siapa tuh? Nah ini apakah ada ya cowok kayaknya baru lihat ya. Apakah ini juga merupakan satu penumpangan juga gitu supaya lagi rame. Saya masuk supaya ikut rame. Apakah ini trik-trik juga ya dari sisi pansos emang harus begitu enggak? Menurut gua kalau ada orang ketiga ikut-ikutan itu pasti pansos. Oh gitu. Nah, kalau ditanya apakah Dennis pansos sama gua, bisa jadi iya. Oh bisa jadi? Bisa jadi, tapi kemarin dia sempat juga, kalau nggak salah gue dikasih linknya, dia posting soal, dia nggak nyebut nama gue sih, posting soal endorse.
etika endorse-mengendorse. Nah, gue curiga apa jangan-jangan gara-gara inilah dia marah. Tapi gue nggak merasa salah karena gini, anak gue itu sempet di-endorse bunga sama dia. Udah beres sih, selesai gitu kan. Nah, habis itu gue beli bunga di tempat lain, wajar dong. Apa jangan-jangan gara-gara itu dia ngambek? Gue nggak tahu karena dia nggak ngasih jawaban. Iya. Iya kan? Nah, tapi kalau ditanya soal pansos, bisa dibilang sekarang secara nggak langsung gue pansos sama dia juga bisa mungkin. Karena dia bilang begini, TikTok dia followersnya udah 3M lebih kan. Sementara gue baru 300.000, gue baru buat TikTok seminggu gitu kan. Nah, kalau bisa dilihat dari jumlah followers, jadi kan kesannya gue yang pansos kan. Tapi ya nggak apa-apa. Gue ketawa-ketawa aja, mau gue bilang pansus biarin aja, bodo amat begitu. Karena gue nggak ngaruh buat gue nggak peduli. Ya, karena dalam satu postingnya kan disebut, gue mah lebih TikTokers lebih banyak dominan, lu kan baru begitu, jadi lebih. Bener, dia lebih banyak TikTok lebih banyak followersnya dia daripada gue, karena gue baru seminggu. Jadi emang itu bener, nggak ada salah, dia nggak salah. Iya. Oke, jadi memang udah ada upaya dari Uya sendiri untuk mendekati Dennis, menghubungi Dennis supaya ingin ketemu, ada apa sih gitu ya. Jadi gue udah nggak ada. Jadi sejauh ini udah coba. Oke. Nah, sampai sejauh ini juga kan sampai karyanya Cinta pun kan dikomentari. Jadi ini lebih semuanya. Yang tadinya lebih ke Uya, akhirnya keluarga nih. Ada dua sudut pandang nih. Cinta terus terang marah sama gue. Karena kenapa lagu gitu? Ikut-ikutan dibawa-bawa. Gue jelasin sama Cinta. Lah yang ngebawa kan bukan Papa, dia duluan. Papa cuma membanggakan kamu, Papa posting TikTok, ini lagu anak gue punya karya gitu kan. Dia tersinggung. Padahal gue gak nyebut nama dia, gak bilang dia gitu kan. Nah, kalau masalahnya lagu Cinta dibawa-bawa, ya itu dia. Tapi gue bilang begini sama Cinta, tapi ambil aja sisi positifnya. Semua orang jadi ngomongin lagu kamu, jadi ngeributin kata kangen dan rindu gara-gara si Dennis. Akhirnya tapi sebelum ada perdebatan ini, viewers lagunya Cinta yang Ngangenin juga udah mau 2 juta tuh, udah 2 juta. Tapi gara-gara ini dia nambah lagi, kemarin hampir 100.000 dia nambah tuh. Ya kan? Jadi gue bilang biarin aja. Jadi anggap aja Dennis ini jadi karyawan kita yang nggak kita bayar. Iya kan? Dia ngomongin lagu kamu, nyela lagu kamu, tapi tanpa secara nggak sadar orang kan jadi penasaran tuh, biarin aja. Membantu ya? Malah membantu ya? Iya. Malah kalau kita bilang, kalau kita lihat secara positif, yang pintar kita, yang rugi dia. Dia udah kerja buat kita secara tanpa dibayar. Oke. Gue sih mau ngeliat sesuatu positif aja lah. Betul. Uya memang selalu pintar memanfaatkan kondisi itu menjadi satu yang kreatif. Cuman orang pintar yang bisa. Jadi, oke. Satu, jadi kesimpulannya memang Uya sendiri tidak kenal dengan Dennis. Ya? Kenal, gue kenal dengan dia. Oh, kenal. Pernah ketemu. Kenal, dia pernah datang jadi bintang tamu acara gue dulu di Trans 7 sekali. Terus pernah 7 bulan yang lalu buat YouTube collabs pernah. Tapi abis itu nggak pernah main. Pernah collab juga. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Tapi kenal. Tapi dibilang temenan ya nggak temenan gitu. Oke. Jadi sebenarnya Dennis pun tahu bagaimana mengontak Uya ya? Tahu kan, gue punya nomor telepon dia. Orang gue WhatsApp nggak dibales. Sampai gue DM Instagram. Kata Tria Dinata tadi diundang sama Brownies. Siapa yang diundang? Mungkin ini Dennis kali ya. Gue dari kemarin tadi 6 acara TV. Mau ngomongin soal Dennis, gue tolak. Karena itu biar membuktikan ya gue emang gak mau ngomongin dia gitu. Iya. Ya memang dari dulu kan kalau ngeliat track record pun Uya paling menghindari berseteru dengan sesama selebriti atau orang, lebih baik lebih selesai. Dari dulu begitu. Sekarang sebagai yang entertainment yang lebih punya nama ya, punya karya dan punya program yang memang tetap dalam waktu seminggu depan, apa upaya Uya? Apakah tetap membiarkan proses ini berlanjut? Karena seperti Bang Oni bilang, sepertinya kok sudah ada orang ketiga nih yang memposting postingannya Dennis, postingannya Uya atau Astrid, kemudian dikomentarin.
Oh, nggak apa-apa. Apakah dibiarkan aja berlanjut atau gimana? Gue sih gak apa. Kalau orang ada yang mau memanfaatkan kondisi ini, gue silakan aja kalau mau pansos di perseteruan ini ya. Jadi sah-sah aja gitu kan. Jadi anggap aja memberikan peluang buat mereka jadi kreatif lah. Gitu. Jadi karena gue juga ngebalas Dennis juga kan nggak pernah pakai marah-marah. Gue nggak pernah maki-maki dia. Walaupun Dennisnya bentak-bentak, gue santai. Gitu. Kita kalau kita mau ngebalas orang, mau di roasting orang, mau ngerosting orang jangan marah kalau kita di roasting balik. Tapi roastinglah dengan kreatif, dengan cara yang kreatif. Itu sah-sah aja menurut gue sih. Oke. Iya. Nah, terakhir dari Uya, statement dari Uya bagi para pengguna sosmed ya. Iya. Apa tips-tips yang memang harus dilakukan agar kita juga bisa melihat tantangan itu jadi peluang. Iya. Sesuatu yang jelek itu bisa menjadi baik dan menguntungkan. Kemudian juga mencoba merangkul siapapun itu yang bersebelahan dengan kita. Gini, sosmed itu sesuatu hal yang menyenangkan kalau kita pakainya dengan benar. Dan ibaratnya sosmed itu kan ibaratnya kita punya followers, orang yang mau menikmati kita, yang nggak suka ya nggak usah dilihat. Dan intinya juga menggunakan sosmed juga dengan bahasa-bahasa yang benar, jangan dengan bahasa yang kasar gitu kan. Jangan menyakiti orang. Tapi kalau mau ngerosting orang, ibaratnya kayak emang ngerosting nih. Ngerosting aja. Ibaratnya kayak gue mau ngerosting Bang Oni nih. Ngerosting, tapi Bang Oni tapi dengan cara yang elegan, yang ibaratnya walaupun bercanda tapi jangan fisik, jangan nggak usah marah-marah gitu kan. Nah itu satu. Dan kalau misalnya kita mau ngerosting orang juga harus mau di roasting balik. Kalau netizen kan kebanyakan mau ngatain orang, giliran kita balas, kita balikin, dia marah-marah gitu kan. Nah itu udah gak kreatif sama sekali tuh. Jadi jadilah orang yang kreatif dan tahu etika dalam main sosmed gitu kan. Terus tadi juga ada yang nanya barusan soal investasi. Kalau kita investasi itu tiba-tiba kayak sekarang banyak main kripto, terus investasi itu tiba-tiba turun, ya itu resiko. Itu resiko, jangan pernah menyesali itu, intinya gitu aja. Oke. Thank you ya. Tapi sekarang punya hobi baru ya. Nih Sean Waterspoon lagi lihat nih dari Amerika nih. Wes. Halo, thank you. Sean Waterspoon. Ya. Ini sampai koleksi Uya yang terbaru mengkoleksi mobil tahun 90-an pun akhirnya juga jadi sasaran juga tuh. Iya. Jadi gini, gue rencananya gue udah tau alamat Dennis, gue mau bawa mobil-mobil butut gue ke rumah Dennis. Oh gitu. Bang Oni diajak nggak? Boleh, mau silaturahmi gue nanti. Oke, Bang Oni diajak ya? Boleh, siap. Oke. Mudah-mudahan ini juga nanti sampai ke Dennis, sehingga harapan Bang Oni, ya Uya sama Dennis mungkin sudah kenal tapi tidak akrab ya, karena Dennis juga pernah aktif di acaranya Uya. Pernah sekali jadi bintang tamu. Bintang tamu ya mudah-mudahan ya sebenarnya sudah kenal jadi bisa selesai. Karena kalau melihat ini karena Dennis sendiri tapi semua personil keluarga Uya lama-lama kena nih. Gitu. Iya. Karena waktu Lebaran kemarin gue beli bunga dan beberapa bunganya gue beli beberapa biji dari Dennis juga, dari toko bunganya dia. Jadi gue beli Dennis punya toko bunga. Iya, gue beli bunga ada sekitar 20 dan 3 atau 4 bunga dari tempatnya Dennis. Gue bagi-bagi rezeki tempat orang. Oh, oke. Dennis tahu itu? Harusnya tahu, gue hubungannya sama adminnya sih, cuman harusnya tahu ya. Oke. Siap. Oke, Uya, terima kasih waktunya. Thank you. Sukses terus. Thank you. Dalam waktu dekat apa karya yang terbaru di TV? Insya Allah, kan gue udah lama absen di TV ini, mungkin akan keluar lagi dengan reality show terbaru lah. Oke, yang terakhir pesan prokes gimana? Kan sekarang katanya isu COVID naik lagi. Oh iya, COVID naik lagi dan benar-benar ini harus benar-benar waspada, sayangi keluarga kalian, apalagi kalau di rumah kalian ada orang tua dan lain sebagainya, benar-benar prokes, jangan sembarangan, dan COVID itu real, itu aja. Oke, sebagai penutup, boleh dong Uya kirim salam buat Dennis, ucapannya apa? Dennis, gue samperin rumah lo, mudah-mudahan lo berani keluar, gitu aja. Kecuali lo akan telepon gue atau lo balas WhatsApp gue.